Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin merefleksikan satu ayat kitab suci yang banyak sekali didiskusikan, bahkan didebatkan oleh banyak orang. Ayat kitab suci itu dalam Injil Matius bab 22 ayat 21. Yesus mengatakan demikian. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Inilah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan orang Herodian yang bertanya kepada Yesus. Pertanyaan mereka begini: apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara dan saudari, Yesus sungguh mengetahui siasat orang-orang yang bertanya itu. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang yang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk membayar pajak itu." Dan mereka membawa kepadanya suatu dinar. Maka Yesus melihat dinar itu, melihat mata uang itu, dan sekali lagi Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Dan mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Makanya Yesus bilang, "Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara dan saudari, saya mau melihat ayat ini dalam konteks gambar dan tulisan. Saudara dan saudari, kaisar memiliki gambar dan tulisan dalam mata uang itu. Jadi poin yang pertama, mata uang yang memiliki gambar dan tulisan kaisar, itu berarti bahwa kaisarlah yang memiliki mata uang itu. Nah, mata uang itu hanya berharga karena kaisar itu yang memberikan nilai. Dari nilai mata uang itu ditentukan oleh kaisar. Jadi tidak bisa ditentukan oleh siapa saja. Nah, kaisar yang menentukan mata uang itu. Nah, mata uang itu digunakan dalam kerajaan itu. Nah, saudara dan saudari, kaisar yang mengontrol semua itu. Mata uang, peredaran mata uang, itu semua. Karena kaisar yang memiliki gambar dan tulisan itu di dalam itu mata uang itu. Sekarang saudara dan saudari, makanya Yesus bilang berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Sekarang pertanyaan berikut, apa maksudnya ketika Yesus berkata bilang berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, apa yang menjadi hak Allah? Saudara dan saudari, perlu kita tahu Allah memiliki gambar dan tulisan dalam siapa atau dalam apa? Saudara dan saudari, Allah memiliki gambar atau rupa itu dalam diri Anda dan diri saya. Kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika Allah berfirman bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara dan saudari, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, Allah lah yang memberikan kita nilai. Allah lah yang memberikan kita makna. Hidup dan makna hidup kita dan makna hidup kita itu berasal dari Allah.
Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri. Nah, jadi berarti kita harus bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga apa yang harus kita berikan kepada Allah? Yang kita harus berikan kepada Allah adalah seluruh diri kita. Jadi seluruh diri kita adalah milik Allah. Karena Allah itulah yang menciptakan kita. Allah lah yang menjadikan kita. Jadi seluruh hidup kita harus kembali kepada Allah. Saudara dan saudari, kalau Anda bisa merefleksikan ini, melihat seluruh hidup kita, seluruh hidup kita itu berasal dari Allah dan akan berakhir pada Allah. Jadi siara hidup kita itu mulai dari Allah dan akan berakhir pada Allah. Sehingga hidup kita itu betul-betul mempunyai makna, mempunyai nilai. Nah, saudara dan saudari, kalau Anda bertanya, berapa sih nilai hidup kita? Berapa penting hidup kita? Siapa yang menentukan nilai itu? Saudara dan saudari, saya katakan bahwa Allah lah yang menentukan nilai itu. Nah, berapa besar nilai itu? Dan saudara dan saudari yang terkasih, nilai hidup kita, kalau mau tahu itu, lihat saja pada kayu salib. Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, Allah bilang, tidak ada barang di dunia ini yang bisa menebus kamu. Kita sendiri tidak bisa menebus diri kita sendiri. Karena kita itu begitu berharga. Karena kita itu begitu bernilai. Begitu penting. Makanya Allah bilang, saya akan memberikan anak tunggal saya. Makanya saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus datang ke dunia untuk menebus kita. Dia pergi ke atas salib dan mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita, karena kita begitu penting. Jadi saudara dan saudari, kemana saja kita pergi, kemana saja kita jalan, di mana saja kita berada, kita selalu membawa gambaran dan rupa Allah. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat di dalam Injil Matius bab 22 ayat 21, dia bilang, berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tidak ada hal yang lain, seluruh diri kita. Nah, kita bisa memberikan diri kita kepada Allah, apalagi barang-barang yang kita miliki, apalagi barang-barang yang kita hasilkan, apalagi barang-barang yang kita ciptakan, barang-barang yang kita buat, semuanya itu adalah milik Allah. Jadi saudara dan saudari, kalau kita melihat di sini, Yesus mengajarkan kepada orang-orang Farisi, Yesus mengajarkan kepada orang-orang Herodian, bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Jadi kalau kaisar itu adalah milik Allah, maka mata uang yang mempunyai gambar dan tulisan kaisar juga termasuk milik Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dan nilai kita itu begitu berharga. Nilai kita tidak ditentukan oleh siapa, oleh orang lain atau oleh benda lain, oleh penguasa, oleh pemerintah, tetapi nilai kita ditentukan oleh Allah sendiri. Sehingga saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, perhatikanlah ayat ini dan refleksikanlah lebih dalam, sehingga kita bisa memahami mengapa kita harus kembali kepada Allah, mengapa Allah lah yang mendapat segala sesuatu, mengapa Allah lah yang mendapat pujian kita, mengapa Allah lah yang mendapat penyembahan kita. Saudara dan saudari, karena Allah menciptakan kita untuk dirinya sendiri. Kita tidak akan pergi ke tempat lain. Karena kalau kita pergi ke tempat lain, maka nilai kita tidak ada. Nilai kita tidak punya makna apa-apa.
Tetapi kalau kita berziarah menuju Allah sendiri, maka nilai kita itu sangat berharga, nilai kita sangat berarti, karena kita membawa gambar dan rupa Allah sendiri. Akhirnya, saudara dan saudari, terima kasih banyak untuk waktu Anda sudah menonton video ini. Kalau berarti bagi Anda, bermakna bagi Anda, bagikanlah kepada teman-temanmu, sehingga mereka juga bisa mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Kita yang membawa gambar dan rupa Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati.